Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube Andi Pemalang. Jadi hari ini kita ada sedikit bahasan mengenai kultur chlorella dan kutu air di musim hujan. Mungkin sebelumnya sudah pernah saya jawab. Ini akan saya update lagi beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman gunakan sebagai referensi untuk budidaya kutu air di musim hujan. Oke teman-teman, yang pertama saya pakai sistem chlorella ya. Boleh juga teman-teman sebut green water. Ini seperti yang mungkin teman-teman perhatikan di video-video saya sebelumnya, kita masih tetap kultur di outdoor tanpa tutup ya teman-teman ya, tanpa penutup di bagian atasnya. Kita full kena panas, kena hujan ya. Mungkin ada teman-teman yang sering bertanya bagaimana kalau musim hujan. Nah, ini saya beri tipsnya. Oke teman-teman, yang pertama sebenarnya simpel saja. Teman-teman harus perhatikan volume air ya. Jadi kalau musim hujan teman-teman bisa cek sendiri intensitas air hujan seperti apa, deras atau tidaknya teman-teman yang tahu di daerah masing-masing. Kemudian kita pastikan yang cukup penting adalah volume air di wadah yang akan kita gunakan. Jadi kita hanya gunakan separuh wadah saja ya teman-teman. Airnya ini kebetulan saya lagi isi, kita kultur di media yang baru. Kita hanya akan isi setengah volumenya saja, karena musim hujan pasti akan ada penambahan air. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini saya sediakan lubang untuk pembuangan air kalau nanti dia akan luber. Nah, kita akan antisipasi seperti itu. Maka kita akan isi hanya setengahnya saja. Tapi, nah ini yang cukup penting teman-teman. Saya gunakan pupuk dengan takaran air penuh ya. Jadi kalau misalkan airnya sampai penuh karena hujan, nah si pupuk itu akan mengcover medianya teman-teman ya. Ini yang saya pakai, trik ini yang cukup berhasil untuk musim hujan. Jadi sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh, cukup seperti itu aja. Kita nggak perlu takut kalau kita pelihara bener-bener airnya. Tentu saja kita bisa kontrol ya teman-teman ya. Ini sudah separuh, kita cukupkan saja airnya, kita tarik. Nah, ini yang media baru ya teman-teman. Kemudian ini media di sebelahnya, wadah sebelahnya, teman-teman bisa perhatikan ini kena cipratan air hujan. Si hijaunya itu sampai nempel ke sisi-sisi bak kulkas ya, bahkan sampai ke pagar-pagar di tempat saya. Tuh kalau teman-teman lihat ada percikan-percikan hijau. Ini juga sebelahnya ya, karena air hujan. Tuh teman-teman bisa lihat, saya gunakan separuhnya. Oke, ini saya tunjukin kondisi kutu airnya yang
sudah siap panen. Tuh teman-teman ya, sebelah-sebelahnya ya. Saya gunakan pokok kulkas bekas. Di musim hujan pun kita bisa tetap panen kutu airnya dengan hasil yang lumayan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, misalkan media kulturnya tidak ada atap atau penutup, atau teman-teman sibuk khawatir kalau hujan bagaimana kondisinya. Nah, ini saya kasih tipnya yang tadi. Jadi hanya kontrol air ya teman-teman. Teman-teman pede aja, nggak usah khawatir. Kultur tetap berjalan insya Allah kalau kita jaga airnya. Oke, kira-kira seperti itu aja tipsnya. Mudah-mudahan bisa jadi alternatif teman-teman untuk solusi kultur kutu air di musim hujan. Mohon maaf sebelumnya kalau agak berisik ya, karena tempat saya di pinggir jalan kebetulan, jadi mungkin ada suara-suara kendaraan. Oke teman-teman, sampai situ saja. Kita ketemu di updatean selanjutnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada kesulitan tentang kultur kutu air, silakan kita diskusi di kolom komentar. Mudah-mudahan ada solusi yang bisa kita pecahkan bersama. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Kalau teman-teman mungkin tertarik dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Teman-teman juga bisa cek video-video saya sebelumnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.